Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga adik-adik. Mari adik-adik kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PLKPA. Gereja yang melayani Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami pujuk bertumbuh Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia. Dan dengan sukacita merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, sebelum kita mulai untuk beribadah, adik-adik kakak undang untuk ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerja surga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari kemarin. Tuhan, kami akan melimpah kami. Kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 133, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Ya adik-adik, sekarang kita akan membuka kitab kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Ya adik-adik, pesan Mazmur hari ini adalah percaya kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita merespon Mazmur dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Halo adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya, marilah kita bersatu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan ketika kami masih boleh mempersiapkan diri dan hati kami untuk mendengarkan sabda dan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau buka hati dan pikiran kami dan curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1-7. Ibrani pasal 11 ayat 1-7 yang menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, dari pembacaan Alkitab kita tadi, hari ini kita mau mempelajari tentang iman. Iman artinya adalah kepercayaan yang berkaitan dengan keagamaan.
Nah, percaya sendiri artinya adalah meyakini bahwa sesuatu benar-benar ada. Jadi, beriman artinya meyakini kalau Tuhan benar-benar ada. Tapi adik-adik, iman dan percaya tidak sama. Iman artinya kepercayaan yang disertai dengan ketetapan hati, sehingga beriman tidak akan mudah berubah-ubah. Adik-adik, ketika kita beriman, berarti kita juga tidak perlu melihat sebelum percaya. Karena itu, kita tidak perlu melihat Tuhan untuk bisa beriman kepada Tuhan. Seperti kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan kesejukan yang dibawa oleh hembusan angin, kita juga mungkin tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kasih Tuhan tetap bisa kita rasakan sehari-hari. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta kita pun mengasihi sesama kita karena kita percaya bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, menghendaki kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Di dalam Alkitab terdapat banyak sekali contoh tokoh-tokoh yang beriman kepada Allah. Bacaan kita pada hari ini dari kitab Ibrani terdapat dalam Perjanjian Baru. Artinya ditulis pada zaman Masehi atau setelah kelahiran Tuhan Yesus. Akan tetapi, di sini mereka sedang mengingat 3 tokoh dari Perjanjian Lama karena ketiga tokoh ini memberikan teladan beriman kepada Allah. Ketiga tokoh ini adalah Habel, Henok, dan Nuh. Mereka hidup pada zaman Perjanjian Lama. Kisah mereka terdapat di kitab Kejadian di pasal-pasal awal. Nah, adik-adik, mereka kembali diingat, mereka kembali diceritakan sebagai orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah. Dan untuk itu patut dicontoh oleh generasi-generasi selanjutnya pada zaman Perjanjian Baru. Bahkan sampai sekarang kita pun kembali mengingat mereka karena kita mendengarkan cerita mereka sehingga kita bisa menuruti teladan mereka. Yuk kita ingat tokoh yang pertama. Namanya adalah Habel. Habel adalah anak dari Adam dan Hawa serta saudara dari Kain. Ketika memberikan korban, ia mempersembahkan korban yang lebih baik daripada saudaranya. Kenapa? Karena imannya kepada Allah. Habel percaya bahwa Allah telah menciptakan manusia dan memberikan segala sesuatu yang baik untuknya. Sehingga ia bersyukur atas hasil ternaknya dengan memberikan persembahan korban yang terbaik. Lalu kemudian hal ini membuat saudaranya Kain menjadi cemburu dan membunuh Habel. Tetapi kemudian karena iman dan percayanya inilah, maka Habel juga mendapatkan keadilan dari Tuhan. Allah lah yang membalaskan sendiri dan memberikan hukuman yang setimpal kepada Kain yang telah membunuh Habel. Tokoh yang kedua adalah Henok. Adik-adik, mungkin di antara adik-adik ada yang baru pertama kali mendengarkan nama ini. Gak apa-apa, kita akan sama-sama belajar. Karena memang Henok ini dituliskan dalam Alkitab tidak dalam cerita yang panjang. Nah, Henok adalah anak cucu atau keturunan Adam dan merupakan generasi manusia yang ke-7. Dalam kisah kehidupan Henok yang dituliskan di kitab Kejadian pasal 5, ada 7 ayat. Tapi dari antara 7 ayat yang pendek itu, ada 2 kali disebutkan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Artinya memang hal ini mau diingatkan bahwa memang kehidupannya Henok selalu beriman kepada Allah. Henok hidup 365 tahun lamanya. Tetapi
ia tidak mati dan dikuburkan. Allah sendirilah yang mengangkat Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Allah karena imannya, maka ia juga boleh mendapatkan berkat, mendapatkan anugerah dengan diangkat oleh Allah. Ketiga, nah kalau yang ini pasti adik-adik sudah hafal semua ceritanya. Nuh. Ingat kan cerita Bahtera Nabi Nuh? Tapi kira-kira kenapa ya Nuh mau menghabiskan waktunya dan bersusah payah membangun bahtera yang begitu besar? Padahal ketika itu semua orang mengolok-olok dia karena nggak ada hujan dan nggak ada banjir. Tetapi dia mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa ya? Ya, Nuh mau melakukan semua itu karena imannya. Ia mempercayai Allah dan ia melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Meskipun ini susah, meskipun hal ini juga mendatangkan olok-olok bagi dia, tetapi dia tetap mau melakukan karena ia beriman kepada Allah sehingga ia mau patuh kepada Allah. Iman tersebut juga yang akhirnya menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya, bahkan seisi bahteranya, sehingga mereka semua diselamatkan dari air bah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Karena itu, ketika kita beriman, maka kita juga boleh mewujudkannya dalam pikiran, perkataan, juga perbuatan kita. Sama seperti ketiga tokoh Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu Habel, Henokh, dan Nuh, boleh beriman kepada Tuhan dan melakukan perbuatan yang baik. Maka kita pun ketika beriman kepada Tuhan, kita juga boleh melakukan hal-hal yang baik, boleh mengucapkan hal-hal yang baik, dan memikirkan hal-hal yang baik juga. Bahkan di saat-saat susah seperti ini, ketika kita menghadapi virus corona, maka kita boleh tetap beriman. Iman itulah yang menjadi dasar kita bisa terus berdoa, kita belajar, kita juga boleh terus berusaha. Karena kita beriman bahwa Tuhan sayang kepada kita, bahwa Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita, yang memberikan kita kekuatan untuk melalui masa-masa yang sulit seperti ini. Karena iman, maka kiranya kita boleh dimampukan dan dikuatkan untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponnya dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh beriman dengan teguh, kami boleh percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang boleh menciptakan kami, Engkau yang menjadi pemelihara kami, dan Engkau juga yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau juga boleh mengaruniakan iman yang teguh kepada Habel, Henokh, juga Nuh, kiranya Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maka kami juga boleh bertekad untuk beriman kepadamu. Kami juga boleh mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami saat ini berada di tengah-tengah keadaan kesulitan sekalipun,
biarlah Tuhan kami boleh beriman bahwa Engkaulah Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi kami. Kami berdoa untuk Mama dan Papa, Tuhan berkati dan berikan kesehatan sehingga boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dan mendidik kami untuk lebih mengenal Engkau. Kami berdoa untuk sanak saudara dan teman-teman kami yang tidak berada bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati mereka dimanapun berada, dan kiranya kami juga boleh kembali menjumpai mereka nanti pada saatnya. Kami juga mau mengucap syukur dan berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kebijakan bagi pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, juga setiap pemimpin yang ada di pelosok-pelosok daerah. Biarlah kami juga boleh menjadi rakyat yang menuruti apa yang menjadi anjuran pemerintah kami. Kami juga boleh menjaga kedamaian, kami juga boleh senantiasa hidup rukun dengan sesama kami walaupun ada begitu banyak perbedaan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gerejamu dimanapun berada. Biarlah ketika saat ini kami tidak dapat pergi ke gereja, namun sebagai gereja, yaitu orang-orang percaya, kami boleh senantiasa terus beribadah kepadamu. Kami juga mau mengucapkan syukur Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta, juga setiap orang yang Tuhan karuniakan berkat-Mu. Biarlah ketika kami pada saat ini beribadah dari rumah, maka kami juga boleh dimampukan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk dunia ini ketika kami sama-sama menghadapi wabah virus corona. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada kami dan kesabaran untuk kami boleh melalui segala sesuatunya dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati para dokter dan para medis, juga para ilmuwan yang saat ini bekerja keras untuk menangani permasalahan virus corona ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini berjuang dengan sakit penyakit ataupun mereka yang kehilangan sanak saudara. Tuhan yang boleh berikan kekuatan serta penghiburan kepada mereka. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau membantu dan mau menolong sesama kami yang membutuhkan. Kiranya Tuhan yang boleh mendengarkan doa kami ini ya Tuhan, yang hanya kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 356, bait 1 dan kedua. Ku beri persembahan. Ya adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan, sekarang saatnya kita untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita.
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk orang-orang yang membutuhkan, dan juga untuk para pengurus yang mengelolanya juga Tuhan berkati ya Tuhan. Kiranya persembahan ini kami berikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya adik-adik boleh tetap menjadi anak-anak yang beriman dan mewujudkan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.